Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 248 Pertemuan Pedang. Melihat tangan kepala keluarga Liu mengepal dengan aura dingin yang langsung menyerangnya, tatapan Feng Jiu menyempit dan kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat disalurkan ke tangannya untuk menangkis serangannya. Dua tinju saling beradu dan suara benturan keras bergema saat ki yang mengerikan bersiul di udara akibat benturan itu. Udara di sekelilingnya berubah sangat menyesakkan karena kekuatan roh yang mengalir dari dalam tubuh kedua orang itu dan melihat bahwa pemuda berpakaian merah itu ternyata tidak dirugikan dalam pertempuran dengan kepala keluarga Liu, kerumunan penonton terdiam tercengang. Kepala keluarga Liu merupakan seorang kultivator pondasi tingkat ke-6 dan belum lagi perbedaan satu tingkat dalam kultivasi keabadian akan membuat seseorang hancur hingga mati, tetapi dengan kenyataan bahwa pemuda berpakaian merah itu hanya berada pada tingkat Grand Spirit Master, masih sangat jarang melihat orang di usia semuda itu bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Namun, ketika yang lemah diadu dengan yang kuat dan tidak terkalahkan, itu adalah sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Namun, pada saat itu juga, bam! Tinju kedua orang itu beradu, dua aliran ki yang terpisah menyeruak dari tinju mereka dalam benturan yang dahsyat, aura roh terbentuk menjadi aliran ki roh yang terlihat oleh mata di sekitar tinju mereka, dan dari benturan dua aliran ki yang dahsyat itulah kedua orang itu terlempar mundur beberapa langkah. Kepala keluarga Liu melangkah mundur beberapa langkah sebelum ia berhasil menenangkan diri, hatinya diam-diam tercengang. Pemuda ini mampu menangkis seranganku. Itu pasti benar, jika ia tidak memiliki keterampilan, bagaimana mungkin ia mampu membunuh tetua ketiga keluarga Liuku? Terlempar mundur beberapa langkah, Feng Jiu mengendurkan genggaman tinjunya sambil memutar tangannya di pergelangan tangan untuk meredakan rasa sakit akibat benturan itu, matanya yang jernih menyipit. Dengan pertukaran pukulan tadi, dia memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatan kepala keluarga Liu. Meskipun kekuatan rohnya tidak setara dengan lawannya, dia menang dengan gerakan-gerakannya yang aneh dan licik, sehingga menyulitkan lawan untuk membunuhnya, dan bukan juga sepenuhnya mustahil baginya untuk membunuh lawannya juga. Bukankah kultivator yayasan tua itu sebelumnya juga telah mati di tangannya? Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah jika dia berhasil membunuh kepala keluarga Liu, bagaimana dia bisa keluar dari sini dengan selamat. Bagaimanapun, kemampuan satu orang ada batasnya dan dia tidak akan mampu menghadapi pertempuran berturut-turut melawan seluruh klan keluarga dengan kekuatannya saat ini. Sepertinya aku meremehkanmu. Kepala keluarga Liu berkata dengan suara yang dalam. Awalnya dia tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi pada saat itu, dia mengeluarkan senjatanya. Tangannya terentang dan kilatan terang menyambar saat pedang panjang berbentuk seperti pohon willow bengkok berkilauan dingin muncul di tangannya. Saat dia mencabut pedang itu, teriakan kaget terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Wah! Itu adalah pusaka berharga keluarga Liu, pedang daun willow. Itu adalah artefak roh tingkat tinggi dan menggunakannya dalam pertempuran akan meningkatkan kekuatan seseorang tidak hanya sedikit. Bukankah kepala keluarga Liu bertindak terlalu jauh? Lawannya masih muda. Dia tidak hanya lebih tua dari pemuda itu, kultivasinya juga lebih kuat. Selain itu, dia bahkan telah mengeluarkan daun willow, itu jelas-jelas menindas. Apa yang kalian semua tahu? Pemuda itu membunuh tetua ketiga keluarga Liu dan itu merupakan tamparan bagi keluarga Liu. Jika sebagai kepala keluarga ia dikalahkan oleh pemuda itu, bagaimana keluarga Liu bisa terus memiliki pijakan di kota 6 jalan? Suara-suara di sekitar yang berdebat terus berlanjut, semua orang ikut menyampaikan pendapat mereka untuk ikut dalam kegembiraan. Melihat pemandangan di hadapan mereka, banyak orang menggelengkan kepala dalam hati sambil berpikir, pemuda-muda ini pasti harus meninggalkan hidupnya di sini hari ini. Tatapan mata Feng Jiu tertuju pada daun willow saat itu, aura roh yang berdenyut di sekitar tubuh pedang menunjukkan bahwa itu bukan pedang biasa. Namun, dia tahu bahwa dibandingkan dengan Blue Edge, pedang di hadapannya ini jauh lebih rendah. Namun tidaklah tepat untuk mengeluarkan Blue Edge dalam situasi seperti ini dan karenanya, dia mengeluarkan belatinya. Hahaha. Dasar anak nakal kurang ajar. Kau mau melawanku dengan belati kecil itu? Sudut mulut Feng Jiu sedikit terangkat, memperlihatkan senyum dingin yang jahat sebelum dia berkata, melawanmu, belati sudah lebih dari cukup.